Udah gitu hakim di Konoha kan nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, nggak bisa bedakan. Tapi dibedakannya dari uangnya. Hakim di Indonesia itu, jaksa di Indonesia, polisi di Indonesia, bayar, 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 bayar. Jadi tengok yang bayar gitu. Kalau yang bayarnya gede, duitnya gede, pasti menang kasusnya kayak gitu. Terkait hasil banding Nikita yang ditolak dan membuat hukumannya justru makin berat, yakni bermula dari 4 tahun kini jadi 6 tahun. Lintang dan sang kekasih selaku keluarga dalam video yang beredar di sosial media memberikan pesan khusus untuk para pendukung sang wanita Amazon tersebut, di mana Lintang meminta agar jangan diperbesar agar tidak digoreng-goreng sama pihak yang gak suka. Seraya setuju dengan yang diinginkan Lintang, selebgram Koko Hiro Cimot pun menghimbau agar jangan sibuk cari celah atau kesalahan, tapi sibuk aja untuk tetap rapatkan barisan. Dan ia pun seraya mengingatkan kalau putusan banding bukanlah segalanya, karena masih ada kasasi katanya. Lalu bagaimana dengan Fitri Salhuteru, mantan sahabat yang belakangan justru bersiteru dengan Nikita? Saja ya guys, jangan terlalu dibahas bagaimana supaya nggak digoreng-goreng sama pihak yang tidak menyukai. Itu aja guys. Itu aja guys, aku minum dulu. Yang nggak suka, biar nggak suka. Yang gue suka biarkanlah. Ini vonis banding Nikita Mirzani naik, pasti banyak yang bertanya, ngapain banding? Aku akan mereview ya untuk kasus dari NM PSRG. Aku akan mereview sebagai masyarakat yang menghadiri dari hari pertama di perdata, terus sidang perdata, sidang pidana, sampai vonis terakhir aku ada, sampai perdata mediasi ketiga aku masih ada. Sudah hampir nyaris 1 tahun ya guys, 9 bulan tepatnya. Aku akan review itu semua, sudah disetting, sudah kelihatan sekali disetting dari saksi-saksi ahlinya yang dihadirkan ya, sudah disetting guys, sangat-sangat sudah disetting. Itu salah. Dan aku ingat kata-katanya si Miss Gosip. Miss Gosip bilang ya, ini tuh ada jebukan ya, dijebuk-jebuk dan dibantu oleh Markus. Dan sejujur-jujurnya sebenarnya saya udah tahu siapa-siapa aja, saya udah tahu. Oke. Cuma saya nggak bisa omongin di sini. Sangat sudah terlalu high class banget, jadi mending nggak usah. Dia sudah terima 6 tahun ya wis lah. Ngono ae, sing sabar. Sing sabar nerima kenyataan, terus dijalani, insya Allah di dalam tuh dapat remisi karena mungkin membantu berkelakuan baik, banyak membantu selama di dalam tahanan, melakukan kegiatan-kegiatan positif, lalu juga bisa mungkin menyumbangkan misalnya kayak bakatnya kan, bisa menghibur toh NM. Sepanjang alat bukti tambahan lebih lengkap dan juga saksi ahli bisa dihadirkan lebih lengkap yang baru, Niki bisa saja melanjutkan kasasi. Tapi kasasi ini juga naik banding itu kelemahannya adalah dia sidangnya tertutup dan dihadirkan oleh berkas-berkas aja. Jadi PH bisa meyakinkan atau Niki juga bisa berembuk meyakinkan bahwa mempunyai bukti-bukti baru yang lengkap. Diskusikan semua secara matang dengan Niki ya, daripada gambling. Kalau memang diskusinya matang dan yakin ini kita maju, karena supaya tidak
tanggung ya, tanggung kemarin itu. Tapi kalau buktinya lengkap, maju aja. Karena banding ini guys, mereka tuh seperti perang memori banding gitu. Jadi berkas sama berkas gitu, kayak kita skripsi, kayak kita tesis gitu loh. Jadi tidak ada didatangkan Nikinya atau pihak lawannya nggak didatangin. Jadi lebih kayak kita gimana sih, surat mau surat gitu loh, dan tertutup pula. Karena kan nanti sidangnya tuh cuman ada majelis hakim, panitera, itu tadi sama surat-suratan itu, dokumen-dokumen gitu. Bikin lebih mateng, lebih siap. Jadi kalau kita yakin bebas, insya Allah bebas gitu sih menurut aku. Jadi kalau mau kasih monggo, tapi bukti-buktinya udah mateng dulu nih, kita siapkan. Atau kalau nggak mau kasasi, bisa aja PK. PK itu nggak harus sekarang. PK itu misalnya nih, banding kemarin diterima nih sama pihak Niki. Ya, nah nanti mau PK-nya nanti bisa. Sekarang kan saat ini kan Niki ada di rutan. Rutan itu kan rumah tahanan ya, dititipin oleh JPU di situ. Nah nanti jika pihaknya Niki menerima, ini kan waktunya 2 minggu ya, 2 minggu dikasih waktu mau kasasi atau enggak gitu. Hari libur juga dihitung ya, 14 hari ya. Jadi jika Niki nanti menerima, jika menerima hasil kemarin yang 6 tahun, berarti Niki akan dipindahkan ke lapas, namanya lapas itu ya. Kalau kemarin kan rutan tuh titipan dari JPU, nanti dipindahkan ke lapas. Lapas mana nih? Mau lapas Tangerang, mau lapas, menurut aku sih lapas Pondok Bambu juga lebih dekat kan. Mau ke Tangerang juga dekat ke rumah. Mau kemana nih, lapas mana? Ada Sukamiskin gitu kan, di Bandung. Terserah Niki maunya di mana, mau lapas mana gitu. Nah jika nanti sudah menjalankan remisi segala macam, nanti bisa peninjauan kembali. Jadi nggak, peninjauan kembali itu nggak harus buru-buru gitu. Bisa. Ini kan kita hanya kasih apa? Kita hanya kasih pendapat, hanya kasih solusi yang sebisa kita ya kan. Semua nanti keputusannya ada di pihak Niki dan di pihak PH, karena kita bukan siapa-siapa. Biasanya nanti kalau mau pindah ke lapas itu diskusi ya sama JPU. Nanti ada, kalau kita misalnya mintanya di sini itu namanya eksekutor gitu ya, bukan ranahnya mereka lagi. Nah menurut aku sih mending pindahnya nanti ke Tangerang atau Pondok Bambu, itu sarannya aku. Ke Bandung juga boleh sih kalau misalnya Niki punya keluarga yang dekat di sana gitu. Ya tapi terserah semuanya, terserah Niki. Semoga yang terbaik. Kita hanya bisa mendoakan. Mau kasasi, monggo seperti aku bilang tadi, yang aku sarankan jika nggak kasasi pun mungkin terima aja dulu. Karena takutnya jika gambling. Tapi kalau kita punya bukti kuat, bukti tambahan, monggo, go. Kita hanya bisa mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Penting kali aku tengok kasusnya Nikita Mirzani udah hampir 1 tahun gak kelar-kelar sidangnya. Udah gitu hakim di Konoha kan gak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, gak bisa bedakan. Tapi dibedakannya dari uangnya. Hakim di Indonesia itu, jaksa di Indonesia, polisi di Indonesia, bayar. Jadi tengok yang bayar gitu. Kalau yang bayarnya gede, duitnya gede, pasti menang kasusnya, kayak gitu. Di Konoha tuh kayak gitu. Jadi tengok yang bayar, bukan tengok yang benar, tapi tengok yang bayar. Yang bayar besar, itulah yang menang, itulah yang jadi pemenangnya. Apalagi anggota DPR lawannya Nikita ngelawan anggota DPR, yang gak bakalan menang lah gitu. DPR itu maha berkuasa, presiden aja bisa diatur-atur sama DPR. Coba bayangin Pak Prabowo mendesak sahkan RUU perampasan aset para koruptor, ndak disahkan, Prabowo juga ndak bisa berbuat apa-apa. Jadi kastanya DPR itu lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih segala-galanya. Jadi segala keputusan ada di tangan DPR. Di Konoha seperti itu. Ya pokoknya gitu deh. Kalau DPR dilawan ya kita nggak akan menang gitu ya. Itu si siapa? Si Polongo Tea, si Reza Gladys itu kan DPR ya. Begitulah DPR mah. DPR itu banyak duit. Karena duitnya tinggal nyomot, dia bisa bikin undang-undang yang menguntungkan untuk para DPR. Jadi undang-undangnya juga undang-undang yang menguntungkan para DPR. Kayak gitu guys. Jadi jangan ngelawan DPR deh gitu. Moga aja ya hakim-hakim yang
tidak bijak kayak gitu ya, yang membelanya, bela yang bayar, bela yang banyak duit. Moga aja ya pada kena karma gitu, kena azab, kena kutukan dari Allah, kayak gitu aja sih. Amin.